Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Latsar CPNS tahun 2022 Angkatan 18 Kelompok 1. Pada agenda 3 ini, kami akan menganalisis dan mengevaluasi penerapan pelayanan publik berbasis digital di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu SISTER atau yang disingkat dengan singkat Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi. Sebelum kami mempresentasikannya, kami perkenalkan dulu anggota kami. Yang pertama saya adalah Dewi Andriani. Saya Alfarudin. Saya Fantasir Awal Fukara. Saya Rizky Agamsyah Putra. Dan saya Nur Oktaviana Maliza. Jelasan analisis dan evaluasi tentang mengenai SISTER akan dilanjutkan oleh anggota saya selanjutnya. Baiklah, pada agenda kali ini kami akan menjelaskan analisis dan evaluasi penerapan layanan publik berbasis digital di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Berdasarkan visi Presiden Republik Indonesia yang mencanangkan pada tahun 2019 mengenai pengembangan sumber daya manusia menuju birokrasi berkelas dunia, maka dilakukan percepatan transformasi digital di seluruh instansi. Menteri Komunikasi dan Informasi juga menyampaikan pentingnya meningkatkan literasi digital masyarakat sebagai peningkatan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia, agar keterampilannya tidak hanya sebagai mengoperasikan gawai. Adapun manfaat utama dari penerapan literasi digital ialah masyarakat dapat menghemat waktu dengan mencari informasi di internet, serta dapat melakukan banyak pekerjaan di mana saja, kapan saja. Selain itu, masyarakat dapat mengupgrade informasi maupun pengetahuan dengan mengandalkan sistem digital. Dan juga manfaat-manfaat lainnya seperti dapat memperluas jaringan, ramah lingkungan, memperkaya keterampilan, menghemat biaya, dan sebagainya. Salah satu bentuk implementasi yang sudah diterapkan dalam ruang lingkup Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yaitu SISTER. SISTER merupakan singkatan dari Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kekurangan. Di agenda kali ini, kami akan menganalisis dan mengevaluasi penerapan SISTER pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek yang akan dibahas pada slide berikutnya. Kelebihan dalam menggunakan sistem SISTER, sistem yang terintegrasi. Yang pertama, memudahkan akses data secara real-time. Semua ASN bisa mendapat informasi secara real-time dan akurat. Data yang sama dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Yang kedua, mengoptimalkan sumber daya. Integrasi sistem membantu penyederhanaan tugas-tugas rutin. Pekerjaan selesai tepat waktu. Yang ketiga, user interface seragam dan konsisten. Sering ditemukan di instansi bahwa beda pimpinan dan beda divisi, beda pula subsistem yang dipakai. Dari segi pekerjaan, hal ini jelas menyulitkan, merugikan, dan tidak efektif. Integrasi sistem mencegah fenomena ini. Yang keempat, menghemat biaya dan ruang penyimpanan, di mana menempatkan data instansi secara sentral dalam satu sistem dan lokasi akan mengurangi biaya operasional, khususnya terkait proses pemasangan, pengadaan, dan pemeliharaan berbagai sistem. Yang kelima, setiap tahapan pekerjaan terdokumentasi dengan baik, mencegah hilangnya dokumen atau sulitnya mencari dokumen seperti pada pengarsipan manual. Yang keenam, data dan informasi terpusat. Sistem informasi yang telah terintegrasi menyimpan data secara otomatis. Proses backup data pun dilakukan secara berkala. Yang ketujuh, menekan resiko pencurian data. Semakin panjang tahapan yang harus dilalui sebelum data diproses, semakin banyak orang yang melihat atau mempunyai akses untuk membuka data tersebut. Peluang penyalahgunaan atau pencurian data jelas lebih besar. Yang terakhir, mempercepat pertumbuhan dan perkembangan instansi, di mana integrasi sistem menyatukan semua proses dalam sebuah sistem besar dari hulu ke hilir. Peningkatan akses informasi dan kemampuan menganalisa data secara detail memberi manfaat pada instansi.
Baik, terima kasih. Sebuah sistem di muka bumi, apapun namanya sistem, selain memang ada kelebihannya, juga ada kekurangan. Izinkan saya sedikit menjelaskan kekurangan sistem sister. Hasil analisis kami dapatkan 3 kekurangan sister. Yang pertama, tidak sinkron dengan akun Google Scholar. Yang kedua, tidak sinkron dengan pangkalan data pendidikan tinggi. Yang ketiga, tidak sinkron dengan data publikasi di SINTA atau database Pusat Data Jurnal Nasional Teragregasi. Berikut juga saya tampilkan contoh ya, untuk faktanya. Ini data sister saya perlihatkan data publikasi ya. Di sini ada 2 ya. Saya bandingkan dengan data publikasi di akun Google Scholar saya ya. Ini juga saya bandingkan, tentunya tidak sama ya, dengan akun SINTA saya ya. Harusnya sebuah sistem terintegrasi, harusnya semuanya terintegrasi. Begitu juga dengan pangkalan data PDDikti. Nah, ini tidak sesuai sama, tidak mengajar penelitian, malah di sini kosong. Demikian. Semoga maksud kami di sini ke depannya tentunya ada perbaikan. Baiklah, selanjutnya kami akan memberikan rekomendasi perbaikan atas hasil observasi yang kami temukan pada sistem informasi sumber daya terintegrasi oleh Kemendikbudristek. Yang pertama, dibutuhkan sinkronisasi 2 arah pada sistem yang ada pada pengawasan Kemendikbudristek. Seperti yang kita ketahui, platform seperti SINTA, PDDikti, dan juga Sister berada pada pengawasan dan juga pengelolaan dari Kemendikbudristek, sehingga dibutuhkan adanya tim khusus yang dapat mengawal proses sinkronisasi agar sinkronisasi data berjalan dengan lancar. Yang kedua, diperlukan adanya update data dan sistem secara berskala dalam portal sistem informasi Sister Kemendikbudristek. Dan yang ketiga, diperlukan portal informasi dan juga kontak center agar tim dari Kemendikbudristek dapat meninjau keluhan yang terdapat pada sistem, sehingga keluhan-keluhan tersebut dapat menjadi update yang lebih baik pada portal Sister oleh Kemendikbudristek. Sekian. Baiklah, sekian presentasi dan penjelasan kami hari ini mengenai analisis dan evaluasi penerapan pelayanan publik berbasis digital di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kami ucapkan terima kasih.